Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah jin, adalah syaitan yang mengambil buku-buku Sulaiman kemudian dicampur adukan dengan mantra-mantra iblis. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang insya Allah mungkin lebih akrab, lebih dekat kepada kebenaran tentang kisah Harut dan Marut, bahwa ketika kesyirikan tersebar di Babil, sihir-sihir tersebar di Babil di Irak, kemudian orang-orang pun mulai menjauhi Zabur, menjauhi kitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan kemudian beralih kepada ilmu sihir. Sehingga kemudian banyak di antara mereka menulis buku-buku sihir, akhirnya dipelajari, tersebarlah sihir di Irak, di Babil. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dua malaikat, namanya Harut dan Marut, dengan tujuan. Jadi Allah yang menurunkan Harut dan Marut atas perintah Allah, dan Allah pula yang memerintahkan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir. Jadi Allah yang merintahkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia yang ketika itu sihir sudah menyebar di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan alasan kenapa Allah menurunkan Harut dan Marut kemudian disuruh untuk mengajarkan sihir. Kata para ulama, alasannya karena satu, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji manusia. Dengan diturunkan Harut dan Marut dan mengajarkan sihir itu, Allah ingin menguji iman manusia. Apakah iman mereka benar kepada Allah ataukah dusta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagian orang mempelajari sihir dan sebagiannya lain akhirnya tidak mau belajar sihir karena takut kufur. Jadi Allah sengaja ibtila saja, untuk ibtila, memberikan ujian kepada manusia tentang keimanan mereka. Kemudian yang kedua, karena waktu itu kan sihir sudah tersebar di Babil, di Irak, maka dengan diutusnya dua malaikat Harut dan Marut kemudian mengajarkan sihir kepada manusia. Tapi sebelum mengajarkan dia mengatakan, jangan kalian pelajari karena ini fitnah, bisa memisahkan suami istri. Maksudnya adalah supaya terbedakan mana mukjizat, mana sihir. Supaya terbedakan mana mukjizat yang Allah berikan kepada Sulaiman, mana sihir-sihir dipelajari orang-orang Babil. Maka diutusnya Harut dan Marut itu untuk membedakan itu. Kemudian yang ketiga, juga supaya terbedakan antara kalam al-anbiya dan kalam sahara, ucapan para nabi dan ucapan tukang-tukang sihir. Jadi itulah alasannya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Harut dan Marut, untuk menguji keimanan manusia, supaya terpisahkan mana sihir, mana mukjizat, dan juga supaya terpisahkan mana kalam al-anbiya, para nabi, dan mana kalam tukang-tukang sihir. Nah, sebagian orang-orang yang kemudian kufur kepada Allah Azza wa Jalla datang kepada Harut dan Marut, orang-orang Yahudi ini, meminta agar diajarkan kepada mereka tentang sihir. Harut mengatakan, jangan ini fitnah, kalau kalian belajar kalian akan kufur. Maka sebagian yang lain tidak mau belajar, tapi orang-orang jahat, orang-orang kafir, mereka justru kemudian belajar sihir untuk mencelakakan manusia dengan sihir itu. Jadi inilah pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa Harut dan Marut itu dua malaikat. Tapi bukan kisah seperti kisah yang pertama, bahwa malaikat itu bermaksiat, tidak. Ya, itu kisah yang tidak benar. Maknanya bahwa ketika tersebarnya kesyirikan dengan banyaknya sihir di mana-mana, maka Allah mengutus malaikat untuk mengajarkan sihir. Nah, dari situlah kemudian terbedakan mana sihir, mana mukjizat, mana kalam anbiya, mana kalam tukang-tukang sihir, mana orang yang tetap kokoh di atas keimanannya dan mana orang-orang yang mudah luntur karena keimanannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman tentang masalah ini. Ini pula yang menjadikan kemudian kisah ini, ya, yang menjadikan kemudian orang-orang Yahudi mereka tidak suka dengan Nabi Allah Sulaiman. Jadi ketika Nabi SAW menceritakan bahwa Sulaiman itu seorang nabi di Madinah, kan di Madinah itu banyak orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan, apalah nabimu itu mengatakan Sulaiman nabi. Sulaiman itu bukan nabi, Sulaiman itu tukang sihir. Orang-orang Yahudi yang mengatakan seperti itu. Karena orang-orang Yahudi itu juga membenci Jibril dan Mikail, bukan Sulaiman saja. Bahkan menyangka bahwa yang menyebarkan sihir di Babil adalah Jibril dan Mikail. Mereka memburuk-burukan dua malaikat ini dan memburuk-burukan seorang Nabi Ibnu Dawud, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di sini, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Babil, orang-orang Irak, mereka mengikuti apa yang setan-setan bacakan kepada mereka. Tentu dari perdukunan, ilmu-ilmu sihir. Ala mulki Sulaiman, di zaman Nabiullah Sulaiman. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi bahwa Sulaimanlah bapak daripada tukang-tukang sihir yang tersebar di Babil Irak.
Tidak, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, setanlah yang kafir, bukan Sulaiman. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kekufuran. Ya, karena sebagian para penyihir itu ada yang menginjak Al-Quran, ada yang mengencingi Al-Quran, ada yang menghinakan Al-Quran, ada yang kemudian mengolesnya Al-Quran dengan darah-darah najis seperti darah haid, ada yang kemudian merobek-robek Al-Quran, ada yang kemudian mencoret-coret Al-Quran, ada yang kemudian menghina dan merendahkan Al-Quran, begitu seterusnya. Dari sini maka sihir itu kekufuran. Makanya wajar di zaman Umar bin Khattab, Umar memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap setiap tukang sihir dan membunuhnya. Makanya Hafsah pernah membunuh tukang sihir, Jundub ibn Junadah pernah membunuh tukang sihir, karena tukang sihir itu adalah kufur, kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakaini." Ma di sini artinya manafi, bukan mausul. Ada yang mengatakan seperti itu. Maknanya, dan tidak diturunkan kepada dua malaikat untuk mengajarkan sihir. Jadi Harut dan Marut tidak disuruh untuk mengajarkan sihir, karena malaikat tidak mungkin melakukan kekufuran. Kalaupun malaikat diturunkan, okelah mak di sinilah mak mausul, bukan mak nafi. Maka malaikat turun mengajarkan sihir itu karena perintah Allah. Allah yang perintahkan untuk menguji manusia dengan 3 perkara tadi yang saya sebutkan. Untuk menguji keimanan mereka, untuk membedakan mukjizat dan sihir, dan untuk membedakan kalam manusia, kalam para nabi, dan kalam tukang-tukang sihir. Makanya Allah mengatakan, wa ma unzila 'alal malakain bi Babila Harut dan Marut. Di negeri Irak, di negeri Babil, 2 nama Harut dan juga Marut. Dan saya katakan bahwa yang kuat dari seluruh pendapat kisah-kisah Harut dan Marut adalah malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk menguji manusia. Ada juga yang mengatakan dia adalah manusia, tapi bukan jin. Tapi walaupun ada yang berpendapat jin gitu ya. Seperti kalau tidak salah pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Sangat jauh penafsiran ini. Allah mengatakan, wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada manusia ilmu sihir kecuali keduanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini sebagai fitnah kepada kalian. Kami disuruh oleh Allah untuk menguji kalian sebagai fitnah. Fala takfur, jangan kalian kufur. Maka sebagian mereka tidak jadi belajar. Tetapi sebagian mereka fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Tapi ada sebagian mereka yang kemudian mempelajari sihir dan berhasil mampu memisahkan dan menceraikan suami istri. Dari sini kita tahu bahwa madaratnya sihir. Sihir itu terbagi 2, ada sihir pengobatan dengan cara-cara mengundang jin dan juga mengundang syaitan untuk mengobati yang lainnya dengan cara-cara tidak syar'i. Ada namanya nusrah, ya, mengusir jin dengan jin. Nusrah itu termasuk amal syaitan. Ada tukang sihir itu yang jahat, yang suka menyakiti, mengirim penyakit, membuat orang stroke, sakit jantung, lumpuh, sampai kepada kematian. Ya, karena pengaruh sihir itu lama. Jangankan kita, Nabi SAW ketika disihir Labid bin A'sam, seorang Arab dari Bani Zurek yang berakidah Yahudi, ada yang mengatakan munafik, ketika menyihir Nabi SAW, Rasul tersihir itu ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan setahun. Walaupun pendapat yang masyhur adalah 6 bulan. Sebagaimana riwayat Zuhri mengatakan bahwa Rasul terkena sihir itu 6 bulan. Bayangkan, 6 bulan pengaruh sihirnya. Dan sasaran sihirnya adalah mata dan rambut Rasul. Sehingga Rasul itu dihayalkan seolah-olah dia mendatangi istri, padahal tidak. Seolah-olah dia junub, padahal tidak junub. Seolah-olah dia mandi junub, padahal tidak junub. Tapi tetap dijaga akalnya. Dan itu ibtila bagi Rasul. Bahwa Nabi SAW diuji dengan sihir sama dengan para nabi yang lain. Diuji dengan rasa sakit. Ayub 18 tahun sakit. Dan para nabi yang lain termasuk Rasul, ketika disihir itu mengalami sakit. Dan Ibnu Qayyim mengatakan Rasul pun sabar dan sabar dan sabar sampai setelah 6 bulan Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul aneh. Maka Aisyah menyarankan agar Rasul minta fatwa kepada Allah. Maka Rasul pun kemudian sholat setelah Isya, berdoa dan berdoa sampai waktu subuh dan kemudian tertidur. Ketika tidur itulah ditampakkan buhulnya. Maka siapapun yang terkena sihir kemudian dia berdoa dan terus berdoa, maka terkadang dalam mimpinya Allah perlihatkan di mana buhul tukang sihir diletakkan. Tinggal Anda cari dan dimusnahkan. Dan Nabi SAW ketika disihir Labid bin A'sam atau Lubaid bin A'sam, seorang Arab Bani Zurek yang berkeyakinan Yahudi dan seorang munafik ini, maka lama pengaruhnya, baru hilang setelah 6 bulan. Itu pun diruqyah oleh malaikat Jibril dan Mikail, dan
turunnya 2 surat perlindungan untuk dijadikan ruqyah, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lanjut, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Dan ini tujuan syaitan, karena setiap hari iblis itu dari tengah lautan, dari singgasananya mengirim pasukan-pasukan khusus untuk menggoda Bani Adam, sehingga di antara mereka ada yang meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan begitu seterusnya. Tetapi iblis tidak bangga, kecuali ketika melihat ada pasukannya berhasil mencerai-beraikan keluarga, maka dia langsung bangkit, merangkulnya, mengambil piala, meletakkan di kepala jin ini, kemudian mengatakan, anta. Oh, kamulah, kau yang paling hebat, kata iblis. Karena ketika retaknya rumah tangga orang, maka hancur masyarakat Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tapi ingat, sihir itu tidak memadarat kecuali karena izin Allah. Maka jangan takut. Kalau satu dunia tukang sihir mengancam Anda, saya akan sihir Anda, silakan sihir. Tidak perlu takut dengan sihir. Karena sihir tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Illa biidznillah, kecuali karena izin Allah Azza wa Jalla. Walaupun demikian, tetap kita mengambil akhdhu bil asbab, mengambil sebab dengan membaca dzikir pagi petang, membaca muawwidhataini, ayat kursi sebelum tidur, kemudian mengusap-usap dari atas kepala sampai kaki supaya terhindar dari gangguan-gangguan orang-orang yang mereka hasad kemudian mengirim sihir santet teluh kepada kita. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sihir itu adalah ilmu yang membuat mereka madarat dan memadaratkan orang lain, dan tidak memmanfaat sedikit pun sama sekali, karena itu ilmu syaitan, itu ilmu iblis. Sihir itu untuk membuat orang kufur, karena sihir itu artinya ikatan manusia dengan jin. Kan wa innahu kana rijal minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Terkadang ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, makin kufurlah orang ini. Memang sihir tidak membawa madarat, tidak memanfaat, justru memadarat untuk dirinya dan madarat untuk orang lain. Makanya Allah mengatakan walaqad alimu, mereka sudah tahu sebenarnya. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa orang yang menggantikan agama dengan ilmu sihir, meninggalkan Zabur dan kitab-kitab langit dan beralih kepada kitab-kitab sihir, mereka sudah tahu bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam. Mereka tidak akan dapat bagian sedikit pun di akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi hawa nafsu yang mendorong mereka untuk menjadi tukang sihir. Ingat, tukang sihir itu kufur, karena terkadang menghinakan syarat-syarat Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan itu saja, yang datang ke tukang sihir pun diancam. Man ata arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke tukang sihir, ke tukang ramal, kemudian bertanya, belum membenarkan, salat 40 hari sudah tidak diterima. Kalau sampai membenarkan, faqad bari'a an syariati Muhammadin SAW, maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad SAW, artinya kufur. Yang datang saja bermasalah, apalagi tukang sihirnya. Ya, makanya Allah mengatakan, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh amat buruk apa yang mereka jual belikan kalau mereka tahu. Bagaimana mungkin menggadaikan akidah dengan sihir? Di mana akal? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kisah Harut dan Marut ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan, terutama dunia perdukunan. Maka hati-hatilah, jangan mendekati dunia itu, karena dunia itu adalah dunia syaitan, dunia jin-jin yang jahat, dunia kekufuran. Tapi mintalah sesuatu kepada Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, bertawakallah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, tauhidkan Allah. Ini diantara kisah daripada Harut dan juga Marut, wallahu a'lam.